Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, melanjutkan dari materi sebelumnya tentang APBN dan APBD. Nah, salah satu dari sumber pendapatan dari APBN dan APBD itu adalah salah satunya tentang pajak, ya. Pajak, ya. Nah, kita akan di sini akan membahas tentang konsep dasar perpajakan, ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu adalah dapat menjelaskan tentang konsep pajak, ya. Dan nanti akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari tentang masalah tentang cara pengenaan pajak, ya. Nah, apa sih itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri dari pajak ialah yang pertama ada iuran wajib pada negara. Ya. Jadi itu selalu infak, ya, infak kepada negara. Yang kedua bersifat memaksa. Yang ketiga dipungut berdasarkan undang-undang. Yang keempat tidak mendapatkan balas jasa. Yang kelima digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Seperti apa? Seperti perbaikan jalan, pembangunan infrastruktur, pembangunan tol, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, adapun fungsinya, yang pertama fungsi dari pajak sih. Yang pertama ada fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu rutin maupun pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulator. Itu berarti pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Melalui pengenaan atau pengurangan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Yang terakhir ada fungsi pemerataan atau fungsi distribution. Fungsi pemerataan itu berarti pajak digunakan untuk mendistribusikan pendapatan agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun manfaatnya tentang dari pajak ini adalah yang pertama itu bisa membeli atau belanja pegawai, ya, meliputi ASN, polisi dan juga TNI. Maksudnya belanja pegawai itu adalah belanja mungkin untuk kebutuhan pegawai dari gaji, mungkin ya dari seragam gitu. Yang kedua, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi, pertanian dan pasar. Yang ketiga, sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat seperti persenjataan, ya, dan juga markas. Mungkin senjata termasuk, ya. Yang seterusnya memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar dan subsidi listrik. Yang terusnya membayar utang negara, ya. Yang terusnya juga menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Yang terakhir, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal usaha bagi usaha kecil dan juga menengah atau UMKM. Nah, ada macam-macam tarif pajak. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding. Adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Ya. Terus ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besar jumlah pajaknya yang dibayarkan adalah sama. Terus ada tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Kalau progresif itu adalah tarif pajak yang bertambah seiring dengan dasar pengenaan pajak, ya. Nah, ini ada perbedaannya nih. Ya. Nah, apa bedanya dengan proporsional dan tetap? Kalau kita balik lagi, ya. Nah, kalau proporsional itu adalah
tarif yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Jadi hanya dikenakannya berapa tetap. Kalau tarif pajak tetap itu adalah tarifnya tetap atau sama ya nih. Tuh. Atau besar jumlah pajak yang dibayarkannya sama. Kalau misalnya proporsional itu adalah cuman hanya dari dasar pengenaannya saja tetap ya. Ditarik berapapun dasar pengenaannya tetap. Nah, contohnya seperti begini. Objek pajak ya. Ada 50 juta, 75 juta, dan 100 juta ya. Tuh, kalau di pajak tetap itu jadi meskipun semua objeknya ada berbeda-beda tetapi kalau di pajak tetap itu sama besarnya ya. Sama bayaran yang dibesarkannya sama. Berarti di sini itu contohnya adalah 15 juta ya. Nah, kalau proporsional itu adalah hanya dasar pengenaannya tetap sama. Pengenaannya ya. Kalau proporsional itu adalah 10% dari 50 juta berapa? 10% dari 5 juta adalah 5 juta. Kalau dari 75 juta, 7,5 juta. Kalau 100 juta, 10 juta. Nah, degresif tuh. Semakin besar objek pajaknya, semakin kecil pula tarif pajaknya. Kalau progresif, semakin besar ya objek pajaknya, maka pengeluaran pajaknya, tarif pajaknya akan semakin besar juga. Ya, nah gitu. Terus ada perbandingan dengan pemungutan yang lainnya. Nah, kalau di yang nomor 1, dia dari dasar hukum, pajak itu adalah sudah diatur dalam undang-undang. Kalau pemungutan yang lainnya seperti ada pemungutan bea cukai, ada retribusi ya, dan yang lainnya itu ada berdasarkan dari dasar hukumnya dari peraturan pemerintah, peraturan negeri dan juga sebagainya. Nah, yang kedua, balas jasa. Kalau pajak itu tidak diterima secara langsung balas jasanya. Bahkan mungkin tidak ada. Kalau pungutan resmi lainnya itu dapat diterima secara langsung, ya. Misalnya mungkin pembagian, contohnya nolong orang kasih dapat imbalan, gitu ya. Terus ada objeknya nih. Kalau untuk objeknya, pajak itu semuanya dapat pajak, ya, tanpa memandang bulu. Kalau pungutan yang lainnya seperti retribusi itu hanya orang-orang tertentu dengan kondisi tertentu, ya. Terus yang sifat, kalau pajak itu sifatnya memaksa. Kalau pungutan yang lainnya itu sesuai dengan kebijakan pemerintah, ya. Pemerintah, ya, tidak memaksa lah intinya mah. Tapi juga diatur, ada yang diatur dalam pemerintah lain. Yang terusnya ada sanksinya. Dia dari sanksinya, pajak itu kalau misalnya tidak membayar pajak, itu ada sanksinya sesuai dengan undang-undang. Kalau sanksi di pungutan yang lainnya, itu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Terus ada jatuh tempo. Berarti jatuh tempo itu adalah berakhirnya pajak. Yang seterusnya pajak. Kalau pajak itu sesuai tahun pajak, ya biasanya 1 tahun. Kalau seterusnya adalah kalau di pungutan resmi lainnya itu sesuai dengan pemakaian saja. Itu tergantung kepada pemerintah. Nah, ada asas-asas pajak. Jadi gini, teman-teman, ya. Nah, ada 2 tokoh yang mengumumkan tentang asas-asas pajak. Yang pertama ada menurut Adam Smith, ada Wijilangen. Nah, Adam Smith, ya. Dalam bukunya The Will of Nation dengan ajaran yang terkenal dengan Four Maxims, asas pemungutan pajak itu adalah sebagai berikut. Ada 4, ada asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Nah, maksudnya menurut Adam Smith itu adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua ada atas certainty atau asas kepastian hukum. Jadi semua pungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum. Seterusnya ada asas convenience of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Maksudnya adalah pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misalnya, di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Gitu ya, maksudnya dari asal tepat waktunya gitu, datang sesuai waktunya. Atau enggak begini, atau enggak contohnya juga datang 1 bulan atau 1 hari sebelum jatuh tempo atau pas jatuh tempo baru datang gitu. Yang terakhir ada asas efisiensi atau asas efisien atau asas ekonomis. Biaya pengeluaran pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pengeluaran pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Ya. Seterusnya ada menurut B.J. Langen itu ada beberapa ada 1, 2, 3, 4, 5 asas. Yang pertama asas daya pikul. Maksudnya adalah besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pula pajak. Yang kedua ada asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Seperti pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, atau pembangunan infrastruktur lainnya. Ya. Terus, asas kesejahteraan. Nah, maksudnya apa? Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terus ada asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak satu dengan pajak yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Yang terakhir ada asas beban. Maksudnya adalah pungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya pajak dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Ya, gitu. Nah, ada jenis-jenis pajak. Yang pertama berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan sasaran atau objeknya, dan berdasarkan siapa yang memungut. Kalau berdasarkan sifatnya itu adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung itu adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan, pajak pembangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang khususnya adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Seperti contoh pajak penjualan, pajak pertambahan dan pertambahan nilai, dan juga biaya impor. Kalau berdasarkan objeknya adalah pajak subjektif dan juga pajak objektif. Kalau subjektif adalah pajak yang pengundangannya itu berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan dan juga pajak kekayaan. Kalau objektif adalah pajak yang pengundangannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Nah, berdasarkan siapa yang memungutnya atau siapa yang mengkoordinir, maksudnya mengkoordinir pajak itu. Ada 2, ada pajak pusat dan juga ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu adalah yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya itu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, dan juga Dirjen Bea Cukai. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan juga pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kalau pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dan juga pajak reklame. Ya. Nah, bagaimana sih sistem pemungutan pajak di Indonesia? Ada 3 sistem. Ya, ada 3 cara. Nah, yang pertama adalah melalui ada 3 sistem. Yang pertama adalah Official Assessment System, atau yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar dan wajib pajak.
perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri. Pada sistem ini, petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan kepada wajib pajak selain penegak hukum. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan juga pajak penjualan atas barang mewah. Yang terakhir adalah withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak terutang oleh pihak pajak. Contohnya adalah pajak pemotongan hasil pekaryawan atau PPh pasal 1 ya. Lanjut. Ada alur pembajakan di Indonesia atau mungkin tata cara pembayaran pajak ya. Yang pertama, wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KKP atau secara online ya. Yang seterusnya, setelah terdaftar wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Atas dasar itu membayarnya ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SPP. Ya. Kalau misalnya untuk pajak bangunan itu biasanya ke bank BCB ya. Atau ke kantor pos. Terus ada wajib pajak itu mengisi surat pemberitahuan atau SPT dan melaporkannya secara langsung ke KPP atau ke kantor pelayanan pajak atau mengirimkan dokumen SPP lembar ketiga dan SPT-nya. Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT atau surat pemberitahuan ya. Nah, begitulah alur pembajakan di Indonesia. Nah, ada pun undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang seterusnya ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Terus ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Nah, ada di sini saya akan mengajarkan tentang cara pengenaan pajak pada ada 5 jenis pajak. Ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penjualan atas barang mewah, ada pajak bumi dan bangunan, dan juga bea materai. Nah, yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha selama 1 tahun pajak. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, adapun objek pajaknya itu adalah sebenarnya ini gaji, upah dan honorarium atau ini berupa penghasilan ya. Utamanya adalah, nah kalau dijabarkan seperti begini. Yang pertama adalah gaji, upah dan honorarium. Yang kedua ada keuntungan usaha. Terus ada bunga, dividen dan sewa, hadiah, penghargaan atau laba modal, hadiah ya modal penduduk mayoritas petani. Nah, bagaimana sih cara pengenaan PPh ya? Nah, rumusnya adalah PPh adalah tarif pajak dikalikan penghasilan pajak atau PKP ya. Penghasilan kena pajak. Jika kalau penghasilannya itu adalah sampai dengan 60 juta akan kena tarif PPh-nya adalah 5%. Jika dari 60 sampai dengan 250 akan dikenakan 15%. Dari 250 juta sampai dengan 500 juta akan 24% ya. Kalau 500 juta sampai dengan 5 miliar akan kena tarif PPh-nya 30%. Kalau di atas 5 miliar akan dikenakan tarif pajaknya 35%. Contoh, Andi memiliki penghasilan bersin setahun ya, maka
PPh yang harus dibayar adalah 100 juta ya. Setahun itu adalah 100 juta. Maka PPh yang harus dibayar adalah berapa? Nah, berarti kita kena ke berapa persen dari PPh-nya? 500%. Ya, ada yang salah mungkin di sini. Harusnya dari 100 kali 5%. Ya. 100 dikali berapa? 15%. Maka pajak yang harus dikeluarkan adalah berapa? Sekitar sekitar 15 juta ya. Nah, kalau ada pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak atas pertambahan nilai dari barang dan jasa kena pajak di dalam negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang PPN tahun nomor 8 tahun 1973 ya. Dan juga Undang-Undang HPP ya. Objek pajaknya adalah barang kena pajak, jasa kena pajak, dan impor BKP. Cara pengenalannya adalah tarif PPN kali dengan harga jual barang atau jasa. Tarif umum PPN itu biasanya 11%. Nah, ya, tarifnya adalah 11%. Contoh, sebuah toko elektronik menjual TV seharga 4 juta, maka PPN yang dipungut adalah berapa? 11 dikalikan 44. 4 juta sama dengan 440.000. Jadi harga yang dibayarkan ke konsumen itu adalah berapa? PPN-nya itu berapa? Maka PPN-nya 440. Kalau jika dibayarkan itu menjadi berapa? Jadi 4.440. Gitu. Nah, ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak tambahan atas barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dikenakan bersama dengan PPN pada saat penyerahan BKP mewah, ya barang kebutuhan. Ya. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan juga JO PP Peraturan Pengganti ya Nomor 1 Tahun 2022. Objek pajaknya itu mengenai objek mobil mewah, perhiasan emas, pesawat pribadi, barang elektronik premium ya, atau yang disebutnya barang-barang mewah gitu ya. Nah, bagaimana sih cara pengenaannya? Dari yang pertama adalah tarif PPNBM dikalikan dengan harga jual barang mewah. Nah, tarif PPNBM itu biasanya sekitar minimal 10% sampai dengan 200% tergantung jenis barangnya. Ya, contohnya, sebuah mobil sedan 2000 cc dijual 400 juta dengan tarif PPNBM 30%. Maka PPNBM-nya adalah berapa? Nah, PPN ini nanti 30 dikalikan 400 juta. Jadi berapa? 120 juta. Nah, dikenakan bersamaan dengan PPN. Kalau misalnya ditanyakan berapa harga jualnya, harga jual akhirnya, setelah dikenakan dengan pajak, maka jumlahnya segini. Harus ada PPN dulu. Seberapa persen? Biasanya 11% dikalikan 400 dari 444 juta dijumlahkan harga jual akhirnya. Maka 400 juta ditambah 120 juta ditambah 44 juta. Jadi 564 juta. Yang terakhir, yang seterusnya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Itu adalah pajak atas kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Objeknya berupa tanah ya dan juga bangunan. Nah, bagaimana sih cara pengenaannya? Yang pertama adalah
PBB adalah tarif dikalikan NJOP dan dikurangi NJOP PTK. Nah, apa maksudnya NJOP itu adalah nilai jual objek pajak atau harga pasar tanah atau bangunan. Kalau ada NJOP TKP atau tidak kena pajak. Maksudnya adalah di sini adalah batas minimal bebas pajak, misalnya 12 juta, ya. Nah, tarif maksimalnya itu adalah 5%, 0,5%. Sebuah rumah memiliki NJOP 200 juta dan NJOP TK, NJOP TKP itu 12 juta. Maka PBB-nya berapa? Nah, 200 0,5% dikalikan 200 juta dikurangi 112 juta sama dengan 0,005 dikalikan 188 juta sama dengan berapa? 940.000 ya. Nah, itu biasanya kalau diketahui NJPTK-nya biasanya ada di surat keterangannya di sana di surat pajaknya ada gitu. Terakhir ada biaya materai. Nah, tahu Bapak Ibu apa yang kalian tahu tentang materai? Ya, biaya materai itu adalah sebuah materai yang ditempel di kertas ditempelkan dengan perjanjian ya. Nah, yang dimaksud biaya materai di sini adalah pajak atas dokumen yang memiliki nilai hukum atau transaksi tertentu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Objek pajaknya mengenai dokumen perjanjian, kwitansi atau faktur, surat berharga, dokumen transaksi elektronik, ya. Makanya gini, kebanyakan itu adalah menggunakan materai di dalam apa? Ya. Di dalam perjanjian banyak yang menggunakan materai. Terus ada cara pengenaan biaya materai, itu dikenakan dengan menembakkan materai elektronik atau fisik sesuai dengan nilai dokumen. Tarifnya itu adalah untuk materai RP10 untuk dokumen bernilai lebih dari 5 juta. Tidak dikenakan untuk dokumen 5 juta. Contoh, surat perjanjian jual beli rumah senilai 25 juta. Itu dikenakan berapa materainya? Dikenakan 10 materi 10.000. Kwitansi pembelian barang ya 3 juta. Itu tidak dikenakan biaya materi. Kenapa? Karena harganya itu di bawah 5 juta. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke ya. Nah, sampai sini untuk materi perpajakan ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ya ditulis saja di kolom komentar. Yang bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.